Kalau kalian kebetulan nonton video ini, fix jangan beli HP ini guys, kecuali kalian itu player game FF. Yuk, kita bahas aja. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya saat ini adalah Infinix Hot 30 Free Fire Edition, yang bisa dibilang HP ini tuh baru aja dirilis ya oleh Infinix sekitar 2 minggu yang lalu. Yang mana kalau kalian beli HP ini waktu early bird sale-nya, kalian bakalan dapetin edisi box terbatasnya, yang menurut saya ini bakalan berasa jauh feel kolaborasinya daripada kalian dapetin yang edisi box biasanya aja guys. Dimana pada paket pembelian edisi terbatasnya ini, selain kalian bakalan dapetin box HP beserta kelengkapan lain di dalamnya, kalian juga bakalan dapetin satu buah topi dengan ornamen Free Fire kayak gini, satu buah phone lanyard, satu buah gift card beserta beberapa stiker Free Fire-nya, dan satu buah SIM ejector yang buat saya ini keren ya karena desainnya yang unik begini. Jujur kalau ngomongin soal kolaborasi, saya tuh bisa dibilang cukup dibuat speechless ya guys sama Infinix. Selain dengan harga yang terbilang sangat terjangkau ini, kalian bisa dapetin sebuah smartphone dengan vibes kolaborasi yang berasa banget. Mulai dari paket pembelian hingga bonus-bonusnya sampai ke tampilan UI-nya pun, ini dibuat vibes-nya kayak game Free Fire itu sendiri. Suatu hal yang bisa dibilang lumayan susah ya buat didapetin pada smartphone brand lain, apalagi dengan harganya yang cuma 1,9 jutaan ini guys. Buat desain smartphone-nya sendiri menurut saya juga lumayan terlihat eye-catching ya. Dan yang paling penting, finishing back cover-nya ini tuh nggak gampang ninggalin bercak sidik jari. Buat material bodi keseluruhannya masih berbahan plastik, yang sayangnya pada bodi belakangnya ini tuh sedikit kerasa kurang solid dibandingkan pada bagian frame-nya sini. Di sisi atas HP-nya polosan aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kanannya ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada satu buah slot SIM tray yang jenisnya dedicated. Dan terakhir di sisi bagian bawah ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang surprisingly HP ini tuh udah stereo speaker guys. Dengan keluaran suara yang satu lagi tuh keluar dari bagian earpiece-nya ini. Nah, kalau untuk urusan layar, jujur saya no komplain ya guys sama hasil dari visualisasi gambar yang ditampilkan layar Infinix Hot 30-nya ini. Sebab dengan spesifikasi layar yang dipakai ya, meskipun ini memang bukan panel layar AMOLED, tapi untuk kontras dan saturasi warna yang dihasilkan menurut saya udah cukup bikin mata kita kerasa nyaman saat dipakai untuk nikmatin konten-konten video di YouTube atau di Netflix gitu. Untuk refresh rate layarnya juga udah 90 Hz dengan touch sampling rate-nya up to 270 Hz, yang dari pengalaman saya untuk dipakai main game gitu, layar HP ini tuh udah aman banget dari yang namanya touch delay. Mungkin catatannya ada di tingkat kecerahannya aja ya guys, yang walaupun ya Infinix itu klaimnya HP ini tuh mencapai tingkat kecerahan up to 600 nits, tapi buat dipakai di luar ruangan apalagi dalam kondisi terik matahari, layar HP ini tuh masih belum bisa kasih visualisasi gambar yang cukup jelas dilihat. Kalau untuk performanya, HP ini udah ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G88 ya guys. Yang kalau dipakai untuk penggunaan ringan aja kayak main sosmed, buat buka tutup aplikasi gitu, bisa dibilang HP ini tuh udah lancar banget kerasanya. Cuman sayangnya ya, kalau kalian pakai untuk penggunaan berat kayak dipakai main game gitu, nggak tahu kenapa nih guys, performa dari chipset MediaTek Helio G88 ini tuh berasa kurang optimalnya. Yang jujur ini adalah alasan kenapa di awal video tadi saya bilang kalau jangan beli HP ini kecuali kalian itu memang player game FF. Sebab waktu saya coba pakai mainin game Mobile Legends di settingan grafis high dengan frame rate-nya yang high juga, HP ini belum bisa kasih pengalaman bermain game ini yang cukup baik. Bahkan setelah saya turunin ya guys, grafisnya ke medium pun rata-rata FPS yang didapat ini cuma sekitar 16 sampai 21 FPS saja. Yang mana ini adalah hal yang menurut saya aneh ya, dimana chipset MediaTek Helio G88 yang pernah saya coba bisa kasih pengalaman bermain game yang satu ini dengan sangat baik. Kalau buat dipakai main game PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya bisa kalian set di SD High atau yang Smooth Ultranya ya. Tapi waktu saya coba pakai main ya guys, di settingan
settingan smooth ultranya, ini tuh ya meskipun untuk feel bermainnya ini lebih playable daripada game Mobile Legends tadi, tapi ya saya rasa masih kurang cocok buat kalian pakai, apalagi kalau misalnya nih kalian terbiasa pakein fitur giroskopnya gitu. Sebab untuk giroskop di HP ini tuh masih by software aja ya, yang tentunya ini bakalan kerasa delaynya guys. Dan kalau kalian mau coba ya buat mainin game berat yang kayak Genshin Impact gitu, jujur ini nggak saya rekomendasiin buat kalian mainin game ini juga ya guys. Selain karena performa dari chipsetnya itu memang berasa kurang optimal, feel bermain di game ini pun menurut saya sangat kurang playable. Sebab waktu saya coba main di settingan lowest 30 fps nya atau settingan defaultnya, rata-rata fps yang bisa saya dapetin hanya berkisar 15-19 fps aja. Belum lagi soal suhunya yang cepet kerasa panas nih guys. Saya rasa emang ya kurang cocok lah kalau buat kamu yang suka mainin game berat yang satu ini. Tapi kalau kamu sukanya ini atau sering mainin game FF yang versi Max-nya, saya rasa ini adalah smartphone yang cocok buat kalian beli guys. Selain secara performa, nggak tahu kenapa di game ini tuh berasa optimalnya, karena kalian bisa dapetin feel bermain yang sangat baik di settingan maksimalnya. Kalian juga tentunya bisa jadiin smartphone ini tuh sebagai collectible item atau barang koleksi yang tentunya menarik guys. Nah, kalau untuk urusan daya baterainya, ini kapasitasnya ada di 5000 mAh ya guys, dan udah disupport juga dengan pengisian daya cepat atau fast charge sebesar 33 watt. Yang mana untuk mengisi daya baterai HP ini dari 14% ya sampai penuh hanya memakan waktu selama 1,5 jam aja. Dan dari pengalaman saya selama gunain HP ini tuh kurang lebih 2 mingguan, kapasitas baterainya ya bisa dibilang cukup bisa ya nemenin saya seharian penuh dengan penggunaan yang casual aja, kayak main sosmed, streaming YouTube, dan dipakai buat main game cuma sesekali aja. Oh ya, buat kalian yang mungkin punya pertanyaan ya, apakah HP ini udah punya fitur auto cut power saat HP ini lagi dicas? Jawabannya udah ada ya guys. Jadi kalau kalian ya misalnya beli HP ini dan kalian tinggal tidur HP-nya dalam kondisi masih dicas, jangan ngerasa khawatir kalau baterainya ini nanti bakal cepet kerasa rusak ya. Ya walaupun tetap aja ya guys, saya tuh anjurin ke kalian buat ngecas aja HP-nya sebelum kalian mau tidur gitu. Ya menurut saya ini tuh bakalan kerasa jauh lebih aman dan tentunya bisa menjaga baterai atau kesehatan baterai kalian jadi jauh lebih panjang. Nah, buat urusan software, beruntungnya HP ini tuh udah dipakein XOS versi 12.6.0 dengan basis Android 13 ya guys. Ya meskipun memang versi XOS-nya ini juga bisa dibilang belum yang paling barunya alias yang XOS versi 13.0.0, tapi untuk fitur-fiturnya juga masih terbilang lengkap ya, termasuk fitur fusi mem atau ekspansi RAM virtual, yang barangkali fitur ini adalah fitur yang kalian suka di sebuah smartphone. Tentunya nggak cuma itu aja ya guys ya, karena untuk fitur NFC juga sudah dibekali di smartphone ini. Nah, akhirnya nih ya kita ke pembahasan yang terakhir nih guys, yaitu soal kameranya. Dibekali setup dual kamera di bagian belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utama 50 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie di bagian depannya sini yang punya resolusi 8 megapiksel. Yang nggak tahu kenapa menurut saya hasilnya ini tuh nggak sebagus jepretan kamera Infinix yang biasanya ya guys. Dimana seringkali saya mendapatkan hasil foto yang underexposed dengan detail warna yang kurang terhighlight dengan baik. Apalagi untuk hasil dari jepretan kamera depan nih, selain tone warna kulit agak sedikit kemerahan, secara dynamic range juga ini berasa sempit. Tapi ya overall mengingat harganya guys yang under 2 juta alias 1,9 juta aja, ya ini saya rasa udah bisa banget lah buat coba kalian andelin. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya guys, yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Ini untuk resolusi maksimalnya bisa kalian pakai di 2K 30 fps. Cuman sayang untuk yang 60 fps nya ini nggak ada sama sekali guys. Ini kalau saya bawa jalan santai untuk stabilisasi gambarnya kayak gini, yang kalau saya lihat di preview layarnya sih ya ini kelihatan goyang-goyang lah ya. Wajar di smartphone di harga 1 jutaan ya. Buat tone warnanya sendiri menurut saya ya udah agak lumayan lah ya. Memang kelihatan gonjreng, cuman ya emang nggak kelihatan natural juga. Tapi overall sih udah nice banget lah kalau mau kalian pakai buat dokumentasi aja kayak gitu. Oke, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depannya, dan untuk kualitas warnanya kayak gini guys. Yang mana memang kalau secara tone warna ini kelihatan nggak natural ya, cenderung ke arah kemerahan gitu untuk karakter warnanya.
Dan kalau kita direct langsung ke arah cahaya matahari kayak gini, untuk SDR-nya sebetulnya bagus. Cuman ya memang over exposure aja di bagian langit-langitnya. Jadi blown out warna putih nggak kelihatan warna langit birunya. Ya overall menurut saya untuk kualitas smartphone kamera ya di harga 1 jutanya udah oke banget lah. Kalau ya kalian mau pakai buat ngevlog kayak gitu. Oke, jadi buat kesimpulannya, menurut saya kalau emang kalian cuma punya budget yang ngepas buat beli HP ini aja, saya rasa coba kalian cek-cek lagi aja deh untuk seri pendahulunya kayak Infinix Note 11 NFC yang saya rasa punya kualitas jepretan kamera dan performa yang lebih baik daripada Infinix Hot 30 ini, atau kalian bisa mendingan ya atau sabar sedikit dulu aja buat nabung lagi buat beli seri Note terbarunya yaitu Infinix Note 30 yang menurut saya sejauh ini itu adalah smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix yang bisa kalian beli. Dan seperti biasa tentunya buat kalian yang mungkin tertarik dengan beberapa smartphone yang saya sebutin barusan, link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau beli, klik aja linknya. Selain itu kalian juga bisa support kita lewat link pembelian tadi guys. Dan ya saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys ya video review kita soal Infinix Hot 30 nya ini. Like videonya kalau kalian suka dan di share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video review yang berikutnya.